Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Ramadhani, NIM B1A119.76 akan membahas tentang yang pertama, materi dan energi. Materi itu sendiri merupakan segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang, di mana massa adalah banyaknya materi pada suatu saat dan bersifat tetap atau tidak berubah dimanapun ia berada. Selanjutnya, menurut hukum kekekalan massa, atau yang lebih dikenal dengan hukum Lavoisier, menyatakan bahwa massa saat sebelum dan sesudah reaksi adalah sama. Selanjutnya, materi dan perubahannya. Materi di sini secara umum terbagi menjadi dua, yaitu zat dan campuran. Zat itu sendiri terbagi lagi menjadi dua, yaitu unsur dan senyawa, di mana unsur adalah suatu zat yang paling sederhana yang tidak dapat lagi diuraikan menjadi zat yang lain. Sedangkan senyawa itu sendiri merupakan gabungan beberapa unsur yang terbentuk melalui reaksi kimia. Selanjutnya, campuran. Campuran terbagi menjadi dua, yaitu homogen dan heterogen, di mana campuran homogen merupakan campuran suatu zat dengan zat yang lain yang di dalamnya tidak dapat lagi dilihat oleh secara kasat mata, atau zat yang tadi dicampurkan tidak lagi dapat diidentifikasi yang mana zat-zatnya. Sedangkan campuran heterogen adalah campuran suatu zat dengan zat yang lain yang di dalamnya masih dapat kita amati partikel-partikel zat yang. Selanjutnya, materi berdasarkan sifatnya dibedakan menjadi dua, yaitu sifat kimia dan sifat fisika, di mana sifat kimia itu sendiri merupakan perubahan yang menghasilkan materi baru. Contohnya kayu yang dibakar, kertas yang dibakar, dan nasi yang basi. Sedangkan sifat fisika merupakan perubahan yang tidak menghasilkan materi baru. Contohnya es yang berubah menjadi air, air yang berubah menjadi gas, lilin yang meleleh. Dalam hal ini, artinya perubahan fisika merupakan perubahan yang terjadi hanya pada wujud zatnya itu sendiri. Ciri-ciri sifat fisika yang pertama itu tidak bersifat permanen, artinya hanya bersifat sementara. Yang kedua, menghasilkan materi baru. Yang ketiga, hanya berubah berdasarkan ukuran dan wujud zatnya itu sendiri. Sedangkan ciri-ciri sifat kimia yang pertama itu bersifat permanen, yang kedua menghasilkan zat baru, yang ketiga terjadi perubahan susunan zat, dan yang keempat perubahannya itu dapat diamati. Selanjutnya, energi. Energi itu sendiri merupakan kemampuan untuk melakukan suatu usaha. Jadi dapat dikatakan bahwa suatu objek dikatakan memiliki energi jika mampu melakukan perubahan. Dalam contohnya, mobil yang berpindah tempat. Mobil itu dikatakan memiliki energi karena mampu menyebabkan perubahan. Dalam hal ini, energi memiliki banyak jenis-jenis. Yang pertama itu ada energi kinetik. Energi kinetik itu sendiri energi yang dimiliki oleh suatu materi atau suatu benda yang bergerak. Rumusnya, energi kinetik sama dengan massa dikali kecepatan. Yang kedua, ada energi potensial, yaitu energi yang dimiliki berdasarkan tinggi rendah kedudukannya. Rumusnya, energi potensial sama dengan massa dikali gravitasi dikali H atau ketinggian atau tinggi. Selanjutnya, energi panas. Energi panas adalah energi yang ditimbulkan karena adanya gerakan partikel. Rumusnya, kalor sama dengan massa dikali C atau kalor jenis dikali delta T. Delta T itu sendiri perubahan waktu dari waktu akhir ke waktu awal.
atau dalam artian T2 dikurang T1. Selanjutnya energi cahaya, yaitu energi yang terjadi karena gerakan foton dalam bentuk gelombang elektromagnetik. Energi cahaya itu sendiri dapat dirumuskan sebagai EC atau energi cahaya sama dengan H dikali V. Dalam artian H ini merupakan tetapan Planck yang sebesar 6,626 dikali 10 pangkat 24. Selanjutnya materi yang kedua ada sistem periodik unsur. Dalam perkembangan penyusunan unsur dikenal dengan 3 nama. Yang pertama ada tabel Dobreiner yang dikemukakan langsung oleh Johann W. Dobreiner, yang merupakan orang pertama yang menemukan adanya hubungan antara sifat unsur dengan massa relatifnya. Oleh karena itu, pada tahun 1817, beliau atau Johann W. Dobreiner mengelompokkan unsur ke dalam 3 kelompok yang dinamakan triad atau triade yang berarti 3. Yang selanjutnya, yang kedua ada daftar Mendeleev yang disusun oleh 2 orang yang bernama Lothar Meyer dan Dmitri Mendeleev. Dalam daftar Mendeleev disusun pada tahun 1869, menyusun 65 unsur kimia ke dalam daftar yang berisi 8 kolom, 12 baris, dan dalam 1 baris dan 1 kolom memiliki sifat yang sama. Daftar Mendeleev ini disusun berdasarkan kenaikan massa atom relatifnya. Oleh karena itu dikenal dengan hukum periodik. Namun pada beberapa daftar Mendeleev ada daftar yang kosong. Oleh karena itu beberapa tahun kemudian dinamakan dengan eka boron, eka aluminium, eka silikon, dan eka mangan. Selanjutnya yang ketiga ada sistem periodik modern yang ditemukan oleh Moseley berdasarkan sifat-sifat yang sama dari periodik berdasarkan kenaikan nomor atom. Jadi artinya tabel periodik ini disusun berdasarkan sifat-sifat yang sama dalam satu periode yang merupakan kenaikan nomor atom. Jadi ada kemungkinan dalam kenaikan nomor atomnya ditemukan sifat-sifat yang terulang. Oleh karena itu sistem periodik modern ini dikenallah dengan tabel periodik. Selanjutnya sifat-sifat sistem periodik. Yang pertama ada jari-jari atom. Jari-jari atom itu sendiri merupakan jarak inti atom ke kulit terluar atom itu sendiri. Dalam suatu golongan dari atas ke bawah, jari-jari atomnya itu semakin besar, sedangkan dalam suatu periode dari kiri ke kanan jari-jari atomnya itu semakin kecil maksud saya. Selanjutnya sifat yang kedua ada energi ionisasi yang merupakan energi yang dibutuhkan untuk melepaskan satu elektron terluar. Dalam hal ini energi ionisasi ditentukan berdasarkan nomor atomnya, seperti pada unsur natrium. Natrium itu memiliki nomor atom 11 yang dapat dipastikan bahwa kulit terluar atau elektron terluarnya hanya 1. Oleh karena itu jika dibandingkan dengan unsur yang memiliki elektron terluar yang lebih dari 1 atau
2 misalnya, maka dapat dipastikan bahwa energi ionisasi dari unsur Na lebih mudah dilepaskan, sedangkan atom yang memiliki 2 elektron terluar itu sendiri sukar untuk dilepaskan. Selanjutnya, sifat yang ketiga ada afinitas elektron. Afinitas elektron itu sendiri perubahan energi dari atom netral yang jika ditambahkan ditambahkan elektron ke dalamnya akan membentuk energi ion negatif atau ion positif. Afinitas elektron itu sendiri dapat ditinjau dari jari-jari atom. Semakin kecil jari-jari atom, maka semakin besar afinitas elektronnya. Sebaliknya, maka jika jari-jari atom semakin besar, maka dapat dipastikan bahwa afinitas elektronnya semakin kecil. Selanjutnya, materi yang ketiga ada ikatan logam dan ikatan hidrogen. Ikatan logam itu sendiri merupakan gaya tarik-menarik antara muatan positif dari ion logam dengan muatan negatif dari elektron bebas. Selanjutnya, struktur ikatan logam terdiri dari 3, yaitu kubus sederhana, kubus berpusat muka, dan kubus berpusat badan. Untuk kubus sederhana, tiap kisi tersebar pada titik-titik tiap sudut kubusnya. Sedangkan pada kubus berpusat muka, tiap titik kisi mengisi setiap sudut kubusnya, dan ada juga yang pada muka atau sisi kubusnya. Sedangkan pada kubus berpusat badan, tiap titik kisi pada tiap sudut kubusnya juga terisi, dan dalam kubusnya atau pada badan, pada intinya terdapat 1 atom juga. Selanjutnya ada sifat-sifat ikatan logam. Sifat ikatan logam itu yang dapat dipastikan, yang pertama adalah energi ionisasinya rendah dan banyaknya orbital yang kosong. Selanjutnya yang ketiga ada teori ikatan logam yang dikenal dengan 3. Yang pertama ada teori awan elektron, yang kedua ada teori resonansi, dan yang ketiga ada teori pita. Untuk teori awan elektron menyatakan bahwa bahwa ikatan logam merupakan gaya tarik-menarik antara kation-kation ion logam dengan muatan negatif dari elektron valensi atom lain. Terus yang kedua ada teori resonansi yang menyatakan bahwa ikatan logam merupakan ikatan kovalen yang memiliki struktur kristal logam, yang dimana dalam eksperimen jika dapat dilihat maka dapat dipastikan bahwa terjadi resonansi. Yang ketiga ada teori pita. Teori ini hanya membahas mengenai sifat ikatan logam yang dapat bersifat semikonduktor dan konduktor. Selanjutnya pada ikatan hidrogen. Ikatan hidrogen itu sendiri adalah ikatan yang terbentuk karena adanya molekul polar dan mengandung atom hidrogen. Selanjutnya ikatan hidrogen itu sendiri terbagi menjadi 2. Ada ikatan hidrogen antar molekul dan intramolekul. Untuk ikatan hidrogen antar molekul itu sendiri terjadi pada ikatan hidrogen yang memiliki 2 atom yang berbeda.
sedangkan ikatan hidrogen intramolekul terjadi pada satu molekul yang sama. Contohnya itu nitrofenol, sedangkan pada antar molekul ada HF sama H2O. Selanjutnya materi keempat adalah ikatan ion. Ikatan ion merupakan ikatan yang terbentuk antara atom yang melepaskan elektronnya dengan atom yang menangkap elektron. Atom yang melepaskan elektron itu sendiri merupakan logam, dan atom yang menangkap elektron berupa non-logam. Selanjutnya, atom yang setelah melepaskan elektron akan membentuk menjadi ion positif, sedangkan atom yang menangkap elektron akan membentuk ion negatif. Selanjutnya, proses pembentukan ikatan ion. Ikatan ion itu sendiri terjadi antara atom yang memiliki energi ionisasi yang rendah. Dalam hal ini mudah untuk melepaskan elektron. Selanjutnya akan berubah menjadi energi ion positif. Setelah elektronnya dilepaskan, elektron tersebut kemudian ditangkap oleh atom yang memiliki afinitas elektron yang besar. Dalam hal ini mudah untuk menerima elektron. Selanjutnya, ion positif dan ion negatif yang terbentuk selanjutnya akan saling tarik-menarik dengan gaya elektrostatis, membentuk senyawa yang netral. Selanjutnya ada ciri-ciri ikatan ion. Ikatan ion itu sendiri yang pertama terjadi antara pasangan non-logam dengan logam. Yang kedua terjadi antara pasangan energi atom dengan energi ionisasi yang rendah dengan afinitas elektron yang besar. Yang ketiga terjadi karena perbedaan elektronegativitas yang besar. Selanjutnya materi yang kelima ada ikatan van der Waals, yang merupakan ikatan yang umumnya terjadi pada gas-gas mulia yang mengalami proses kondensasi, yang dimana terjadi perbedaan fasa yang kelak akan berubah menjadi fase cair pada temperatur yang rendah. Selanjutnya, gaya van der Waals itu sendiri merupakan gaya tarik-menarik antara molekul atau atom, di mana gaya ini akan relatif jauh lebih lemah dibandingkan gaya yang akan timbul. Selanjutnya, gaya van der Waals terjadi akibat interaksi antara yang pertama dinamakan dipol permanen, yaitu yang terjadi pada molekul polar dengan molekul polar. Selanjutnya ada dispersi London yang terjadi antara molekul nonpolar dengan molekul nonpolar pula. Selanjutnya ada dipol terinduksi atau sesaat yang terjadi karena molekul polar dengan molekul nonpolar. Dalam hal ini interaksi ikatan ion dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama interaksi ion dipol yang terjadi antara senyawa polar dengan senyawa nonpolar yang merupakan ion itu tersebut. Interaksi keduanya akan saling tarik-menarik. Yang kedua ada interaksi dipol-dipol yang terjadi pada senyawa polar dengan polar. Dalam ikatan ini atau interaksi ini terjadi pada ekor dengan kepala yang saling berbeda kutub, maka hal itu akan menjadi terjadi interaksi yang saling tarik-menarik. Selanjutnya ada interaksi ion dipol yang merupakan interaksi yang terjadi antara sesama
sesama ion itu sendiri. Selanjutnya dapat disimpulkan bahwa makin kecil kepolaran, maka makin kecil juga gaya van der Waals. Selanjutnya, materi yang terakhir adalah ikatan kovalen. Ikatan kovalen itu sendiri merupakan jenis ikatan kimia yang memiliki karakteristik yang berupa pasangan elektron yang saling terbagi, yang dalam hal ini merupakan pemasangan atau pemakaian bersama elektron antara atom-atom yang saling berikatan. Selanjutnya, ikatan kovalen terbagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama ada ikatan kovalen tunggal. Ikatan kovalen tunggal itu sendiri merupakan ikatan yang terbentuk karena adanya sepasang elektron yang digunakan bersama. Dalam hal ini berarti setiap atom menyumbangkan satu elektronnya untuk dipakai bersama-sama. Selanjutnya yang kedua ada ikatan kovalen rangkap 2, yang berarti pemakaian bersama elektron yang masing-masing atomnya menyumbangkan 2 elektronnya untuk dipakai bersama. Begitu pula dengan ikatan kovalen rangkap 3 yang merupakan pemakaian bersama pasangan elektron yang masing-masing menyumbangkan 3 elektronnya untuk digunakan bersama. Ikatan rangkap 3 itu sendiri ditandai dengan garis 3. Selanjutnya ada yang dikatakan dengan ikatan kovalen polar, yang merupakan ikatan kovalen yang elektronnya berpihak atau mengutub ke salah satu atom. Selanjutnya yang kedua ada ikatan kovalen nonpolar, yang merupakan elektron yang digunakan bersama itu berasal dari salah satu atom yang saling berikatan. Selanjutnya yang ketiga ada ikatan kovalen koordinasi, yang merupakan ikatan yang terbentuk atas pemakaian pasangan elektron secara bersama yang berasal dari salah satu atom yang memiliki PeB atau pasangan elektron bebas. Cukup sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf bila ada salah kata dan salah penjelasan terkait penjelasan saya semua. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.